Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfan wal yakin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu sholatil jamaah, bab tentang sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah itu secara agama ta'rifnya atau pengertiannya adalah rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Ada hubungan ikatan antara sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Itu namanya berjamaah. Jadi ada ikatan antara sembahyangnya makmum dengan sembahyangnya imam. Sekalipun orang itu berada di satu tempat, di satu ruangan, ada beberapa orang, namun tidak ada ikatan antara imam dan makmum, antara makmum dan imam, maka tidak dikatakan berjamaah. Maka sembahyangnya masing-masing. Makanya itu ada ikatan. Si makmum harus meniatkan ngikut imam. Sepaling kurang jumlah orang berjamaah itu berdua. Ada imam dan ada makmum, itu sudah dinamai dengan jamaah. Dan sudah mendapatkan pahala daripada berjamaah. Walaupun dua orang. Adapun fadilat jamaah ini sangatlah banyak, diantaranya adalah tidak ada orang yang memperenteng kepada berjamaah tersebut kecuali orang yang ada di dalam hatinya sifat munafik. Jadi kalau andai kata orang itu meremeh-remehkan jamaah, perlu diperhatikan. Kenapa? Karena orang yang memperenteng jamaah itu di dalam hatinya ada secercah sifat munafik. Inna fil hadis, disebut di dalam hadis, inna sholatal jamaah ta'dilu khamsan wa isrina min sholatil fardh. Disebutkan sembahyang berjamaah dia lebih unggul daripada sembahyang sendirian sebanyak 25 derajat. Dia mengatakanlah 27 derajat. Ini sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Adapun keistimewaan yang lain adalah sembahyang berjamaah itu pembebas daripada siksa api neraka. Jadi kalau kepingin nanti di akhirat selamat daripada hukuman Allah, terbebas daripada api neraka, maka amalannya adalah berjamaah. Itu amalannya. Yang kedua, kabulus shalah. Sembahyang berjamaah itu manfaatnya pasti diterimanya sembahyang. Kalau sendirian ini belum pasti. Kalau sendirian
belum tentu sembahyang kita, sholat kita diterima oleh Allah. Dikatakan sembahyang itu Allah menerima atau tidaknya berdasarkan seberapa khusyuknya kita. Maka kalau di seorangan itu dipastikan kada khusyuk sudah. Apalagi kalau pas kita sembahyang, pas tuh acara main bola, itu dipastikan kada khusyuk. Pasti kita tuh dikejar-kejar seperti orang dikejar hantu. Dikejar-kejar pingin cepat selesai. Kenapa? Pemain unggulan ini mau main malam ini. Padahal belum isya tuh. Kejar-kejar waktu, yang isya sekalinya yang unggulan tadi kalah pulang. Nah, diterima Allah lah. Ada diterima oleh Allah kecuali seberapa orang itu yang ada khusyuk di dalamnya. Andai kata separuh, separuh aja. Andai kata seperempat, seperempat aja. Beda dengan orang yang berjamaah. Maka orang yang berjamaah sekalipun dia tidak khusyuk di dalam jamaah, itu mesti diterima oleh Allah. Yang berikutnya, as-salamatu minan nifaq. Orang itu selamat daripada sifat munafik. Karena tadi dikatakan orang yang memperenteng jamaah tidak lain di dalam hatinya ada titik di antara titik munafik. Yang berikutnya maghfiratuz dzunub, dosa semuanya diampuni oleh Allah. Nah, jadi kalau kepingin dosa itu dihapus, sholat berjamaah. Yang berikutnya adalah al-ajrul azim, mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah. Kalau sendirian tadi saya itu tupang sudah, tapi kalau berjamaah 25 kali daripada sendirian. Dan yang berikutnya daf'ul waswas wal hifdzu minas syaitan, dia dilindungi daripada gangguan syaitan dan dilindungi daripada was-was. Was-was ini bisikan-bisikan setan yang ada di dalam hati. Seabdal-abdal jamaah, sebaik-baik jamaah adalah berjamaah pada sholat Jumat. Nah, ini kira-kira yang menandingi tersebut. Kemudian setelah itu berjamaah pada sholat subuh. Jadi sholat subuh itu afdal berjamaah. Kemudian setelah itu berjamaah pada sholat isya. Kemudian berjamaah pada sholat asar. Kemudian berjamaah pada sholat zuhur. Dan yang terakhir berjamaah pada sholat maghrib. Ternyata maghrib ini terakhir. Paling mudah lah. Orang kalau jamaah maghrib itu paling banyak deh. Yang paling dikit apa? Subuh. Subuh mengingat. Maka dikatakan seabdal-abdalnya lagi berjamaah pada sholat subuh pada malam Jumat, tambah dikit lagi. Adapun hukum sembahyang berjamaah, pendapat yang mutamat mengatakan hukumnya fardu kifayah. Wah, pendapat yang mutamat nih. Apa maksud fardu kifayah? Di kampung itu mesti ada orang sholat berjamaah, satu kelompok nih. Kalau tidak ada yang sholat berjamaah, semuanya kena dosa. Jadi satu kampung itu mesti ada sembahyang berjamaah, makanya ada musalla, ada masjid, ada langgar. Kenapa? Karena supaya jangan satu kampung itu kena dosa. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Menurut Imam Rafi'i, sembahyang berjamaah hukumnya adalah sunnat muakkadah. Nah, jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan hukumnya sunnat muakkad, ada hukumnya fardu kifayah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan sembahyang berjamaah itu ada hukumnya fardu ain. Artinya hukumnya wajib. Lalu hukum-hukum sembahyang berjamaah. Pertama, hukumnya fardu ain kalau berjamaah itu pada sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Sholat Jumat itu tidak boleh dikerjakan masing-masing. Dia wajib berjamaah, bahkan hukumnya
fardu ain berjamaah. Yang kedua, hukum berjamaah tadi dikatakan fardu kifayah. Maksud fardu kifayah ini apa? Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi, maksudnya di kampung itu, di tempat itu harus ada dilaksanakan sembahyang berjamaah sholat 5 waktu. Hadisnya, ma min salasatin fi qaryatin aw badiyatin la taqumu fihimul jamaah illa istahwada alaihim syaitan falaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dzibbu minal ghanamil qasiyah. Ujar Nabi kita, tidak ada daripada tiga kali nih, 3 hari. Di mana? Di kampung, di desa, atau di kota. 3 hari tersebut tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Hari pertama tidak ada, hari kedua tidak ada, sampai hari ketiga ada sholat berjamaah. Maka kampung itu akan dikuasai oleh syaitan. Kampung itu akan dikuasai oleh syaitan. Maka hendaklah engkau berjamaah, kata Nabi, supaya kampung itu jangan dikuasai oleh syaitan. Supaya kampung itu tentram, supaya kampung itu damai. Di tempat-tempat ada yang berkelahi, ada yang ricuh, ada yang ribut. Kenapa? Sholat berjamaah ada di situ. Kalau kampung tuh ada sholat berjamaah, aman. Hatta kampung itu, hingga sekalipun kampung itu dikatakan punya kampung Texas, tapi sholat berjamaah ada, aman. Umpama di kampung itu maling ada di situ, penjudi ada di situ, pemabuk ada di situ, cuma orang-orang solehnya banyak, aman. Sholat berjamaahnya jalan 5 waktu, aman. Sekalipun kampung itu kampung orang yang baik, tapi sholat berjamaah tidak dilaksanakan, tahwaza alaihimus syaitan, dikuasai oleh syaitan, falaika bil jamaah, maka hendaklah kau berjamaah, kata Nabi. Ikut berjamaah, jangan terpisah. Hanya saja seekor serigala itu akan memakan kambing yang dia tidak berjamaah dengan kelompoknya. Jadi kalau kambing itu bersama yang lain itu aman, tapi yang terpisah itu yang diunting oleh serigala. Hati-hati, yang kada berjamaah nih diunting oleh setan. Nah, aja setan nih kan ikut berjamaah nih, awas. Ditangkap oleh setan, dikuasai oleh setan, bila setan menguasai, dah dimakan oleh setan. Nggak bisa ketakutan. Nyala. Kemudian Al-Mandubah bin Nawafil tusra'u bihil jamaah kal idain wal istisqa ila akhir. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi alaihi manam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir basairana bi anwaril fan wal yakin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma awsil wa taqabbal ma qara'na wa ma min ahadiyatan balighatan wasilah barakatan nazilah ila ruhi sayyidina sa'ad bin sa'ad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu fadlan farid niran. Allahumma in kana musian fasir bi ihsani wa in kana musian fatajawan sayati. Allahumma zil rahmah ila ruhi sa'ad wa ila ruhi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu minkum.